Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Baiklah, hadirin kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali sama-sama ngaji. Saya ngaji, Bapak Ibu juga ngaji. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan hidayah dari Allah Taala. Ketika kita berobat, kemudian kata dokternya obat ini bisa menyembuhkan, udah musyrik lagi. Hakikatnya kesembuhan dari Allah. Jadi wasilah itulah yang namanya wasilah, yang tawasul. Jadi tawasul itu pengertiannya luas, bukan gara-gara sampai kita orang-orang bilang kalau sakit, kalau ini ke dokter ini aja bagus. Itu namanya kan tawasul, nyari perantara. Tapi jangan jadikan perantara itu sebagai tujuan yang sebab. Kalau nggak ke dokter itu, wah sudah. Itu kata-kata itu sampai Sayyidina Musa, Nabi Musa itu sakit perut. Mengeluh sama Allah, ya Allah saya sakit perut ya Allah. Nggak tahan sakitnya. Kata Allah, kamu datang ke bukit itu ada daun itu, kamu petik daun itu, makan. Datang ke sana, dimakan sembuh. Besoknya lagi Nabi Musa ketika udah aktivitas selesai, sakit lagi perutnya. Langsung ke bukit tadi, petik daun itu, makan, nggak sembuh. Mengadu lagi, ya Allah kenapa aku nggak sembuh? Kamu menghilangkan saja, menghilangkan Allahnya. Kau menghilangkan Allah ketika kamu ngeluh sakit. Saya tunjukkan itu ini obatnya itu. Tapi ketika sakit kedua, kenapa nggak munajat ke saya? Yang memberikan kesembuhan itu bukan daun itu, tapi saya. Katakan, oh baru taubat, oh ya Allah. Jangan sampai menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau menyamakan dengan Tuhan, itu musyrik. Kata Allah terakhir, jagalah 5 hal tadi, maka bagimu surga. Hikayatun, satu kisah. Ya ikhwani, la taqtamu ala rizqi wala yam'ukum rizqukum an ta'ati bisababi fadlillahi ta'ala. Wahai saudara-saudaraku, la taqtamu ala rizqi, jangan kalian ragu atau khawatir atas rezeki. Wala yam'ukum, dan janganlah mencegah pada kalian rizqukum, rezeki kamu, anit ta'ati, dari taat pada Allah, bisababi qaulillahi ta'ala, sebab firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma, dan tidak ada, min dabbatin, dari binatang melata pun, fil ardi, di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah lah rizkinya. Sampai ada kisah itu tentang rizki. Semua sudah Allah atur rezekinya bagaimana, sampai binatang yang hidupnya di dalam batu juga Allah kasih rezeki. Untuk suatu saat Nabi Sulaiman jalan-jalan ke hutan, dia nemu seekor semut. Dia ambil semut itu karena beliau bisa bicara dengan semut. Saya akan masukkan kamu dalam botol. Kemudian di dalam botol itu saya kasih kurma satu, botolnya saya tutup, kamu nggak bisa keluar. Kata semut, boleh. Masukin semutnya ke dalam botol, dikasih kurma satu, ditutup, taruh, tinggalin Nabi Sulaiman.
Besok Nabi Sulaiman tengok lagi, kurmanya masih utuh. Ditanya, Mut, kenapa kurmanya utuh? Kata semut, saya lagi puasa. Alasannya, saya lagi puasa. Oh ya udah. Besok lagi tengok lagi, masih utuh lagi. Sampai 4 hari masih utuh lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman kesal. Kenapa kamu gak makan kurmanya di puasa terus? Kata semut, yang menjamin rezeki saya sekarang makhluk, bukan Allah. Maksudnya yang menjamin rezeki saya adalah kamu, Nabi Sulaiman. Kamu makhluk, ada batasannya, ada matinya. Kalau saya makan di kurma, botolnya tertutup, saya nggak bisa keluar, kamu mati. Siapa yang ngasih rezeki saya di dalam botol itu? Tapi kalau kau bebaskan saya, Allah ngasih rezeki ke semuanya. Kalau kamu kan ada batasnya, kalau kamu mati, botolnya tertutup, saya nggak bisa keluar, kurmanya habis, rezeki saya dari mana? Baru semut aja Nabi Sulaiman langsung tersungkur. Taubat, ya Allah. Ya Allah Maha Kuasa. Maka jangan gara-gara sebab rezeki nggak taat sama Allah. Kama ja'a fil khabari, sebagaimana ada sebuah kabar, sebuah berita, Allah Ta'ala khalaqa khairan akhdar fil hawa. Sesungguhnya Allah menciptakan burung yang hijau, burung hijau fil hawa, di udara, wa ja'ala 'ala dhahrihi ramhan wa tahta batnihi ramhan. Allah jadikan, membuat seekor burung berwarna hijau yang Allah jadikan di atas punggungnya itu ada semacam tombak. Wa tahta batnihi ramhan, dan di bawah perutnya, di dadanya ada tombak lagi. Wa khalaqa hutan fil bahri, dan Allah menciptakan hut, ikan besar di laut, ikan hiu, ikan paus. Yakulu samak, yang makan ikan banyak. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak wa yaquluhu wa yu'limuhu. Dan ikan hiu, ikan paus tadi makannya, dia makan ikan, dan ketika makan ikan itulah daging-daging ikan sisanya itu ada di antara gigi-giginya, dan itu membuat sakit. Fayakhruju rasahu minal ma'i, kemudian si ikan hiu, ikan paus tadi mengeluarkan kepalanya. Wa yaftahu famuhu, dan membuka mulutnya. Fayaji'u dzalika khairul akhdar fayadkhulu fi famil huti wa yaqulu ma kana baina asnanihi. Ketika ikan paus membuka mulutnya, datanglah burung hijau tadi yang ada tanduk ada tombak di punggung dan dadanya itu, datang dan masuk ke mulut ikan paus tadi. Dan memakan sisa-sisa daging ikan di antara gigi-gigi ikan paus tadi. Kalau kita mah habis makan daging itu apa? Silit lah. Nah, itu silitnya ikan paus itu burung tadi. Kenapa Allah jadikan di atas punggungnya ada tombaknya, kemudian di bawah juga tombak? Ternyata supaya ikan paus itu tidak memakan dia, karena keganjel tadi tombak tadi. Dan fungsi burung tadi memakan silit ikan paus tadi. Wa yakun ramhani ka'amudaini fil famil hud, dan dua tombak tadi di burung tersebut seperti tiang fi famil hud, di dalam mulut ikan paus, la yaqdiru ala madhihi, dan dia tidak bisa untuk memakan burung tersebut. Falamma fana lahmi min bain asnanihi yaqiru fil hawa, ketika semua sisa daging ikan itu bersih dari mulut ikan paus, maka burung tersebut terbang
Ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Allah menjadikan rezeki burung tersebut berada di antara gigi ikan paus. Wa yarji'ul hut ila makanihi. Dan burung dan ikan paus kembali kepada tempatnya. Wa yastarihu bisababihi. Dan bisa istirahat karena tidak merasakan sakit lagi. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhar. Dan itu menjadi satu dan yang lainnya masing-masing menjadi sebab untuk yang lainnya. Wala yatruku tayra bila rizqin fa kayfa yatrukul insan bila rizqin. Allah tidak meninggalkan burung tersebut tanpa rezeki. Maka bagaimana manusia ditinggalkan dengan tanpa rezeki? Tidak mungkin, pasti Allah sudah siapkan rezekinya. Wa fi hikayatin, dan satu buah kisah Ibrahim bin Adam rahmatullahi alaihi. Ibrahim bin Adam adalah orang kaya. Dulu udah orang kaya, tapi pelit dan tidak pernah menyembah Allah. Wa kana sababu taubatihi, dan sebab taubatnya Ibrahim bin Adam, annahu kana yawman minal ayyami kharaja ila sayyidi, bahwasanya satu hari Ibrahim bin Adam keluar untuk berburu. Fanazala manzilan wa basaqa safara liyakula ta'am. Kemudian beliau masuk ke hutan karena lelah. Dia menghamparkan tikarnya, kemudian membuka bekalnya untuk makan. Fabainama huwa kadzalika ja'a ghurabun wa akhadha min as-safrati khabzan bimin qarhi tara fil hawa. Ketika mau siap-siap makan itu, datanglah burung gagak dan mengambil dari pembekalannya itu, mengambil roti dan terbang. Fata'ajjaba Ibrahim min dzalika wa raqaba farasahu wa dhahaba ila kharfit tayr. Maka Ibrahim bin Adam kaget, kemudian langsung naik kuda dan mengejar burung gagak tadi, mengambil rotinya. Hatta sa'ada al-ghurabu ila al-jabal wa ghaba an 'aini Ibrahim, sehingga burung gagak tadi terbang ke gunung dan hilang dari pandangan Ibrahim. Fa sa'ada Ibrahim aydan jabal li talabil ghurab. Kemudian Ibrahim bin Adam juga naik ke gunung juga untuk mengejar burung gagak tadi. Fara'a min ba'idin dzalikal ghurab, dan beliau melihat dari jauh burung gagak tersebut. Falamma dana Ibrahim qala al-ghurabu fara'a Ibrahim rajulan mashdudan bil habl waji'an ala qafahu. Ketika sudah dekat, burung gagak tersebut terbang. Dan di situ Ibrahim bin Adam melihat ada seorang laki-laki yang diikat di pohon, nggak bisa apa-apa, setengah berbaring, setengah duduk, tangannya diikat, badannya diikat. Dan burung gagak tadi bawa roti itu taruh di situ. Melihat dari jauh, Ibrahim bin Adam melihat seorang laki-laki yang diikat. Falamma ra'a Ibrahim dzalika rajul 'ala hadhil halah nazala an farsi wa hala syaddahu. Ketika Ibrahim bin Adam melihat orang tersebut, dia datang, kemudian melepaskan ikatan-ikatannya dan bertanya, kenapa bisa begitu? Akhirnya si orang laki-laki diikat tadi bercerita bahwasanya dia adalah seorang pedagang, seorang tajir, seorang saudagar, pulang habis dagang di tengah hutan tersebut, dibegal, dirampok, semua harta-hartanya diambil dan ditinggalkan, diikat di pohon tersebut. Dan menceritakan bahwasanya yang ngasih makan saya adalah burung gagak tadi. Setiap kali burung gagak datang bawa roti, nyuapin dia.
Jadi ini tentang rezeki sampai Ibrahim bin Adam, sebab taubatnya adalah itu. Laki-laki yang diikat saja Allah hantarkan rezekinya. Ibrahim bin Adam taubat sudah lama tidak kembali ke Allah, dia taubat, kemudian setelah taubat dibagikan semua hartanya, disedekahkan semua, bersih sampai rumahnya aja disedekahkan. Beliau pakai baju kebesarannya, baju sutranya semuanya dikasihkan semua, kemudian diganti dengan sufah, baju bol aja biasa, kemudian nggak bawa apa-apa, pergi ke Mekah, nggak bawa apa-apa, pergi ke Mekah, dan ternyata emang ketika nggak punya apa-apa dia pergi ke Mekah itu rezeki itu ada aja, mau makan waktunya ada yang ngasih. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal Ibrahim bin Adam kepada Allah, enggak bawa rezeki, enggak bawa apa-apa sama sekali. Sampai datang ke Ka'bah. Makanya dalam ininya tuh Al-Qur'an wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia dalam jaminan Allah. Hadis ke-9 tentang siapa yang atur rezeki. Sampai ada di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa sudah menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari Mesir, dari Fir'aun, disitulah mulai babak baru. Nabi Musa mendidik umatnya untuk mengolah sebuah lahan, bagaimana bercocok tanam, kemudian habis itu diserang sama suku yang lain, bagaimana untuk mempertahankannya. Sampai akhirnya ada satu pemuda nggak mau ngapa-ngapain, latihan perang nggak mau. Sampai Nabi Musa tegur, kenapa kamu nggak mau ini? Latihan perang nggak mau ini? Semuanya sudah Allah atur, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Semua sudah Allah atur, ngapain kita ini? Kata Nabi Musa, gitu ya. Kita tinggal minta saja, ya Allah, ini Allah akan kabulkan. Sampai akhirnya dikasih ini. Gimana jelasinnya kalau orang begini? Akhirnya seorang pemuda tadi tidur, mimpinya dia tenggelam. Mau tenggelam itu, minta tolong, ya Allah, berilah pertolongan ya Allah. Lewat kapal sambil, ayo ikut, nggak mau saya maunya dari Allah, lewatlah. Ya Allah, bilang pertolongan saya ya Allah, lewat. Apa itu batang pohon pisang depan, saya maunya dari Allah, lewat. Padahal kalau dia naik itu selamat, lewat. Habis itu dia bangun, keringetan keluar semua. Dia nggak Nabi Musa, ya Allah, ya Nabi Allah, bagaimana? Kamu mimpi apa? Gini. Itu teguran buat kamu. Perahu yang lewat itu utusan dari Allah. Emang kamu siapa, kata Nabi Musa? Saya aja ketika berdoa, ya Allah, saya pengen melihat wajahmu. Kata Allah kan, jangan lihat aja ke gunung. Makanya apa? Cahaya Allah turun meledak dan kuat, Nabi Musa pingsan. Apalagi kamu, itu dari Allah, utusan dari Allah nolong kamu. Jalannya itu, bukan bisa langsung dari Allah. Terus sama kedua juga Allah kabulkan, batang yang pisang lewat. Itu dari Allah juga. Cuma kamunya nggak tahu. Kayaknya Allah langsung. Jadi usaha bekerja adalah jalannya, ada kondisinya tetap dari Allah. Termasuk gajinya itu rezeki. Iya. Itu dikasihkan ke istri atau ke masjid? Kalau dia nggak punya keluarga, nggak tanggungan, ada sebagian untuk sodako, mau ke masjid kemana? Kalau nggak punya tanggungan, kewajiban, haknya. Bahkan kata Allah, sodako yang paling utama adalah keluarganya. Wa idal qurba haqqahu wal miskin.
Al-Qur'annya doa tidak qurba haqqahu wal miskin, dan berikanlah kepada kerabat haknya, baru setelah itu orang yang lain, orang miskin, fakir miskin. Jadi jangan kebalik. Konsep kita kadang kebalik. Orang lain yang susah dibantu, keluarga kita sendiri yang kekurangan malah ya baikkan, itu yang salah. Kenapa orang lain mau dibantu? Nanti yaumul qiyamah akan Allah tanya. Kenapa kita lebih utamakan orang lain? Karena nama kita akan naik. Wah, dermawan. Kalau ada kita mah saudara kita, ya kan? Makanya Allah dalam Quran itu tidak qurba haqqahu, yang kerabat dulu yang diberikan, jangan orang lain. Makanya hadis kursinya begitu, sampai para ulama, para habaib nangis ketika dipanggil Allah, siapa kamu? Saya orang alim, saya ngajarin umat untuk ini. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu ngajarin orang bukan karena saya, agar kamu dipanggil ulama, agar orang manggil kamu orang pintar, orang alim, bukan karena saya. Ya sudah tadi kan, kadzabta, dermawan datang daripada siapa kamu? Saya orang kaya yang suka ngasih harta, karena engkau ya kadzabta, kata Allah, dusta kamu. Saya yang kamu ngasih harta orang-orang sodako bukan karena saya, agar orang memanggil kamu orang kaya yang dermawan. Hadis kursi ini yang Nabi sabdakan itu tujuannya membantu kita supaya ikhlas tadi, mudah lillahi ta'ala, ngajar, usaha, bagi semua. Bahkan kata Gus Bahar, kalau mau sedekah, sikutnya, lafadznya, ini uang Allah, saya sedekahkan untuk kamu. Ini bukan uang saya, ini uang Allah, saya infakkan buat kamu. Tapi ketika mau ngasih sedekah atau infak, kembali ke tadi, tanyakan dulu keluarga kita yang butuh, adik kita butuh apa, kakak kita butuh apa, saudara kita butuh apa. Karena wa'ati al-qurba, kerabatnya dulu, baru kedua orang miskin dan orang-orang miskin. Kalau keluarga kita sudah terjaga, tercukupi, baru kelas kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.